Bapak Ibu, untuk kurikulum Merdeka di Kabupaten Ciamis itu ada beberapa jalur. Maksud beberapa jalur itu ada dua intervensi. Yang pertama jalur sekolah penggerak dan dua itu jalur mandiri. Nah, untuk jalur mandiri sendiri ada beberapa jalur juga. Ada 3 jalur, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Jadi ada 4 jenis jalur saat melaksanakan kurikulum Merdeka di Kabupaten Ciamis. Nah, untuk sekolah penggerak tersendiri gitu ya, di Kabupaten Ciamis untuk angkatan kedua ada 37 sekolah dan angkatan ketiga ada 10 sekolah dasar gitu. Jadi untuk angkatan 1 kita belum menerima sekolah penggerak, tapi untuk angkatan 2 dan 3 sudah ada satuan pendidikan yang mendapatkan program sekolah penggerak. Dan untuk pelaksana implementasi kurikulum Merdeka mandiri gitu ya, ada yang 4 sekolah yang mandiri berbagi dan ada 14 sekolah yang mandiri belajar dan sisanya itu mandiri berubah gitu ya. Dari semua jalur kurikulum Merdeka tersebut itu berbeda-beda esensinya gitu ya. Kalau sekolah penggerak itu mendapatkan fasilitas pendampingan dari pemerintah, kalau mandiri implementasi kurikulum Merdeka mandiri itu harus benar-benar mandiri, dari mulai persiapan SDM, sarana prasarana, dan kebijakan sekolahnya sendiri gitu. Dan esensinya itu ada beberapa hal. Kalau di kurikulum Merdeka benar-benar kurikulum yang bisa memerdekakan, tergantung hasil refleksi, sehingga terjadi beberapa jalur kurikulum Merdeka. Yang pertama mandiri belajar, itu sebetulnya esensinya masih kurikulum 2013, namun esensi garis besar dari kurikulum Merdekanya itu diterapkan. Untuk mandiri berubah, itu sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, berdasarkan intervensi capaian pembelajaran dari pemerintah berdasarkan kurikulum Merdeka. Dan di situ Bapak Ibu guru sudah mulai bisa mengadaptasi terkait perencanaan program pembelajaran terkait kurikulum Merdeka. Dan untuk mandiri berbagi itu hasil refleksi di mana satuan pendidikan sendiri sudah mampu berusaha atau membuat mandiri gitu ya terkait program-program dalam kurikulum Merdeka. Nah, kemudian untuk membantu dukungan pemerintah apa saja nih gitu ya. Dari dukungan pemerintah itu sebetulnya sebelum ada pendaftaran ada dulu sosialisasi terkait pendaftaran kurikulum Merdeka, dipersiapkan juga gitu pelatihan terkait persiapan kurikulum Merdeka gitu ya. Kemudian kami pun terus memonitoring kegiatan-kegiatan yang menjadi intervensi atau dukungan pemerintah pusat. Karena untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka itu ada 6 dukungan. Yang pertama itu platform Merdeka Mengajar. Kemudian berbagi juga bisa di platform Merdeka Mengajar. Kemudian ada juga komunitas belajar. Kemudian ada komunitas belajar. Ada juga help desk bantuan gitu ya. Pusat bantuan Kemdikbud juga ada gitu. Kemudian ada mitra pembangunan, tapi di Kabupaten Ciamis kayaknya belum terlihat ada mitra pembangunan. Kemudian seri webinar gitu ya untuk belajar terkait kurikulum Merdeka. Bukan hanya untuk pelaksana IKM mandiri, juga sekolah penggerak juga bisa memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dan dukungan-dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Dan kami di Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis memfasilitasi Bapak Ibu guru untuk belajar, mengarahkan, mensosialisasikan terkait dukungan tersebut untuk digunakan supaya pelaksanaan kurikulum Merdeka itu lebih optimal. Nah, untuk yang difokuskan pelaksanaan kurikulum Merdeka sebetulnya secara garis besar sama aja. Yang pertama terkait profil pelajar Pancasila. Yang kedua itu ada yang namanya pelaksanaan asesmen dan refleksi diri gitu ya, seperti itu. Jadi harapannya tetap ke karakter gitu ya, seperti itu.